Saudara, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai Tai Chi dalam aspek deepening dan broadening. Supaya pengetahuan kita mendalam, tapi tidak fanatik, tidak seperti kuda yang kepalanya ditutup begini. Ya. Jadi kali ini kita mau membahas mengapa diperlukan Tai Chi. Tai Chi yang tidak dipertandingkan, ya. Tapi Tai Chi menjadi sebuah jalan hidup gitu. Nah, kalau kita melihat di kebiasaan di kehidupan kita, itu di rumah kita selalu menyediakan obat-obat bebas seperti obat pilek, batuk, minyak kayu putih, balsam, dan diare. Ya, semacam begitu yang kita bisa beli di apotek bebas. Ya, nggak perlu resep. Tapi ini kan semua obat-obatan yang datang dari luar tubuh kita. Kita melupakan bahwa di dalam kita ini ada sesuatu kekuatan yang harus kita gali sendiri supaya dia bisa menangkal bila muncul penyakit yang datangnya entah dari virus, entah dari makan, entah dari cuaca, entah dari kurang bergerak, banyak tidur. Ya. Nah, di mana sebenarnya titik keseimbangannya itu? Suatu cara hidup yang seimbang sehingga dari tubuh kita sendiri muncul sebuah daya tangkal. Nah, Tai Chi yang saya mau sampaikan di dalam acara ini, yang Tai Chi Nusantara ini adalah Tai Chi yang agak berbeda dengan yang lain-lainnya, yang seperti yang kita lihat. Saya melihat itu dari sebuah buku yang namanya The Book of Change. Buku yang umurnya 5.000 tahun lalu. Jadi sebelum ada kitab-kitab yang datang kemudian, ini boleh dikatakan salah satu buku yang tertua. Nah, mereka itu mulai dengan cara pandang, bukan dengan kepercayaan, tapi cara pandang. Bagaimana kamu memandang kehidupan ini? Nah, buku ini menjelaskan bahwa menengadah ke atas, kamu akan melihat langit. Menunduk ke bawah, kamu akan melihat bumi. Melihat ke depan dan menengok ke kiri ke kanan, kamu akan melihat alam semesta ini dengan sepenuh isi-isinya. Ada binatang, ada barang, ada flora, fauna, dan ya semua itu. Termasuk di dalamnya adalah virus. Dan bagaimana kita bisa hidup di tengah alam semesta yang diverse. Lalu kita mulai dengan menggerakkan sendi. Ketika kita menunduk ke bawah, maka napas kita tidak bisa lain, akan keluar loh. Dan kalau kita pegangin perut, dia akan mengecil. Ketika
ketika menengadah ke atas, kita melihat langit. Napasnya masuk melalui hidung, loh. Kalau melalui mulut nggak enak, nggak cukup, masih melalui hidung. Menunduk kan di bawah melihat bumi ya. Ketika kita memandang ke depan, kita bisa menengok ke kiri ke kanan. Itu berarti kita melihat alam dengan sepenuhnya. Jadi kita bukan manusia yang soliter yang hidup sendiri, tapi manusia yang tumbuh bersama dengan alam. Ya. Nah, mengapa kita tidak lakukan ini sebagai sesuatu sport supaya melatih semua tubuh kita bergerak, ya. Lalu kita hidup di dalam udara, artinya satu udara yang ada di sini. Paru-paru kita sama sebenarnya udara yang masuk ke paru-paru Anda. Paru orang-orang di kamu atau pluralnya kalian, dia, mereka, aku dan kami. Ini kan satu bentuk dari konsepnya pada aku lalu berkembang menjadi plural. Ya, nah, lalu tetap dalam kotak-kotak kan. Dan setelah itu timbul menjadi kita. Nah, udara itu juga menjadi saudara. Ya, satu udara. Ini uniknya bahasa Indonesia ini di sini. Sehingga kita harus memperkenalkan seluruh dunia, karena dengan demikian kita bisa membangun dunia yang lebih aman dan dunia yang bukan yang wah mempertujuan ini saya punya otot, saya berkuasa dan saya ngatur, dan gitu ya. Nah, dari cerita itulah Anda akan dari bekal dari rumah Anda sudah bisa melatih untuk menjadi manusia, pelan-pelan menjadi manusia yang baik. Nah, ini narasi yang ada di dalam setiap latihan Tai Chi selama 30 menit. Nah, mengapa dipilih 30 menit? Karena kita tidak mau berlatih yang bertele-tele itu sehingga tidak bisa bekerja lagi. Jadi kita batasi aja 30 menit. Dan 30 menit kita usahakan pijat kepala itu sudah termasuk di dalamnya. Nah, ini konsep Tai Chi Nusantara yang disebut jenis original. Nah, nanti Anda bisa kembangkan menjadi diberi topeng itu. Dan yang berikutnya yang untuk memperkaya gerakan ini semua kan. Ya. Jadi selama ini Anda mendengarkan narasi itu yang maksudnya itu begini. Ya. Nah, setelah itu Anda belajar sendiri Anda membongkok seperti pohon bambu ditarik ke bawah lalu kembali dengan sendirinya ke atas ya. Terus napasnya masuk lagi, pergelangan diputar ya. Masuk ya. Ini Anda sudah dalam tahap yang langkah kedua untuk belajar Tai Chi. Ini dulu belajar ini. Dan belajar Tai Chi itu sebaiknya duduk, bukan karena Anda lemah, tapi hanya dengan duduk
tahu nanti titik-titik penting dalam Tai Chi yang disebut titik Mingmen, 4 ruas di atas tulang ekor yang disebut titik vitalitas itu. Nah, semua dalam tubuh manusia itu digerakkan oleh titik vitalitas ini. Yang lain hanya ngikut aja. Tidak boleh tidak diperlukan untuk diperkuat masing-masing. Itu boleh nanti ya, paham itu. Tapi prinsip Tai Chi ini harus dipahami dulu sebagai melatih Mingmen. Ya. Oke, kita akhirin di sini dulu. Sampai jumpa lagi.